Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Pada saat itu, Hua Yuexing benar-benar merasa bahwa dia akan mati. Dia akan mati karena panah yang mengejutkan itu. Dalam waktu sesingkat itu, dia banyak berpikir. Dia mempunyai banyak penyesalan yang belum selesai, banyak hal yang belum dia lakukan. Dia pikir itu semua akan berakhir pada saat itu juga. Siapakah yang mengira bahwa Master Pavilion akan muncul? Kehadiran Lu Zhou langsung memberinya rasa aman, seolah ia telah menemukan sandarannya. Hua Yuexing berterima kasih kepada Master Pavilion karena telah menyelamatkan hidupku. Hua Yuexing segera berlutut. Lu Zhou melambaikan tangannya dan mengangkatnya dengan penuh semangat. Ia berkata, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Ya. Hua Yuexing segera menenangkan diri. Ia mengambil busur bulan jatuh dan berkata, seharusnya ada pemanah dewa di sudut barat daya yang berada di atas panggung 5 daun. Bukan hanya tahap 5 daun, kata Lu Zhou sambil mengelus jenggotnya. Ah! Lu Zhou melangkah maju hingga tiba di luar aula besar. Ia menatap pertempuran di bawah. Hua Wudao pun melihat anak panah yang mengejutkan itu. Hua Yuexing tidak terlihat di tempat di mana cahaya bulan paling terang. Mata Hua Wudao melebar dan berubah merah. Hua Yuexing. Rasanya seperti ada yang menembak jantungnya. Dia melambaikan tangannya dan lolos dari kendali Leng Luo. Penatua Hua, apa yang sedang kau lakukan? Leng Luo mengerutkan kening. Sebagai perbandingan, Leng Luo jauh lebih tenang dan rasional. Akan tetapi, Hua Wudao berhasil melepaskan diri di tengah jalan dan bukannya mundur, ia malah maju. Para murid Pavilion Langit Jahat melayang di udara di depan gunung. Ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka. Penatua Hua, kamu gila. Namun, Hua Wudao tampaknya tidak mendengarnya. Matanya membara saat ia melepaskan segel 9 kata 6 kecocokan. Ki primordial dalam tubuhnya melonjak. Aku akan membayarnya dengan nyawamu, kata Hua Wudao kata demi kata. Segel 6 kompatibel terbesar dalam sejarah mulai berkembang. Master Tao Jue Yuan dari Sekte Master Surgawi tercengang. Mungkin dia telah membela dirinya secara pasif sepanjang hidupnya. Selama 20 tahun terakhir, inti perjuangannya adalah membuktikan bahwa meskipun itu masalah kecil, asalkan ia berusaha, ia bisa melakukannya hingga tingkat ekstrim. Hua Wudao adalah orang seperti itu. Dia bersedia menggunakan waktu 20 tahun untuk menyembuhkan simpul di hatinya. Dia bersedia menggunakan 100 tahun untuk membalas penyesalannya. Dia bersedia menggunakan hidupnya untuk menumpas musuh yang membunuh keluarganya. 9 skrip dari 6 segel yang kompatibel berputar dan bergerak maju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hua Wudao berdiri dalam segel Tao dan menangkupkan kedua telapak tangannya. Hanya ada satu orang di depannya, Jue Yuan, Master Sekte Jalur Master Surgawi. Segel 6 kecocokan raksasa menyapu kepala 9 tetua Sekte Awan. Energi bumi berhamburan ke segala arah, dan 9 tetua terpental mundur. Darah berjatuhan dari langit. Perbedaan kekuatannya tercermin dengan jelas. Di sisi lain, Master Tao Jue Yuan tampak bersemangat. Ia pun melayang ke udara, dan puluhan jimat kertas beterbangan. Jimat kertas itu terbakar. Pada saat yang sama, perisai segel energi melingkar yang tampak seperti 8 trigram muncul di depannya. Adegan itu agak lucu. Hua Wudao, yang jago bertahan, memilih menyerang, sementara Jue Yuan, yang jago menyerang, memilih bertahan. Perbedaannya hanyalah, yang satu mempertaruhkan nyawanya, sementara yang lain menyelamatkannya. Saat segel 6 kompatibel mendekati Jue Yuan, matanya yang memerah berkedip dingin saat dia mengeluarkan raungan. Mati. Dia menyilangkan telapak tangannya 90 derajat dan mendorongnya ke depan.
9 skrip segel 6 kompatibel berkumpul di telapak tangannya dan membentuk pedang energi. Itu adalah dorongan horizontal lurus. Suara mendesing. Pedang energi menembus dada Master Tao Jue Yuan. Guru Sekte. Guru Sekte. Para murid dan tetua jalan guru surgawi terkejut melihat pemandangan ini. Waktu dan ruang tampaknya telah membeku. Segalanya tampak berhenti. Hua Wudao memang pandai bertahan. Namun, dengan kata lain, dia juga pandai menyerang, tapi tidak pandai dalam hal itu. Sebagai sesama Taois, bagaimana mungkin Hua Wudao, yang telah hidup lama, tidak tahu cara menggunakan pedang? Namun, semua orang mengira dia tidak tahu cara menyerang. Segel 6 kompatibel beralih ke serangan. Ini mungkin kartu truf terakhirnya. Itu juga perjuangan terakhirnya. Pedangnya tajam, dan usia tuanya tak kenal ampun. Rasanya sungguh tidak enak ketika pedang menembus dadanya. Ketika rasa sakit itu menghantamnya, Master Tao Jue Yuan akhirnya menyadari bahwa tubuhnya telah tertusuk. Darah mengucur deras dan jatuh ke tanah. Ekspresi Jue Yuan tampak garang. Ia menggunakan ki primal yang hendak dilepaskannya untuk membuang semua jimat itu. Jimat tersebut menyapu semua ki primal dalam radius 100 meter dan membentuk pedang energi. Jimat-jimat itu terus terbakar sementara ki primal terus terkumpul. Hua Wudao terkekeh. Hua Yuexing sudah mati, kenapa aku masih hidup?